Perang, perang lagi semakin menjadi. Perang Salib adalah salah satu pertempuran paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Perang Salib terjadi pada abad pertengahan dan melibatkan kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim. Gereja Katolik Roma menjadi pihak yang memprakarsai, mendukung, dan mengarahkan terjadinya kampanye militer selama hampir 2 abad itu. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci, sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon dan Yordania, dari tangan umat Islam. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Pertempuran ini disebut Perang Salib karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu, lencana, ataupun panji-panji mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan adalah perang suci. Perang Salib berakhir ketika iklim politik dan agama di Eropa berubah secara signifikan selama masa Renaissance. Asal-muasal terjadinya Perang Salib. Palestina berada di bawah kendali umat Muslim sejak kekalahan Bizantium pada 636 Masehi. Sejak saat itu, hubungan antara negara-negara Arab dengan Kristen Eropa mengalami pasang surut. Pada tahun 1072, Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Seljuk Raya yang saat itu sedang mengalami perkembangan pesat. Sebenarnya, umat Muslim dan Kristen dapat hidup berdampingan. Akan tetapi kondisi di daerah perbatasan kurang bersahabat bagi para pedagang dan peziarah Katolik. Hal inilah yang kemudian memicu lahirnya dukungan terhadap Perang Salib. Secara umum, berikut ini beberapa penyebab pecahnya Perang Salib antara tahun 1095 sampai 1291. Masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Dinasti Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Dinasti Seljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi Konstantinopel. Adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Fakta-fakta tentang Perang Salib. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II mendeklarasikan Perang Salib pertama pada tahun 1095. Kaisar Bizantium Alexios I, Komnenos, meminta dukungan militer dari Gereja Katolik Roma dalam konfliknya dengan Turki. Paus Urbanus II mendukung permintaannya dan mendorong umat Kristen yang setia untuk mengangkat senjata dan berbaris ke Yerusalem. Perang Salib bukan hanya pertempuran Kristen vs Islam, meskipun kita melihat Perang Salib sebagai perjuangan antara Kristen dan Muslim. Mereka sebenarnya melibatkan bentrokan dengan komunitas lain juga, khususnya Yahudi dan Pagan. Faktanya, selama Perang Salib rakyat, tentara salib membantai banyak komunitas Yahudi. Dan peristiwa itu kemudian mendapat nama pembantaian Rhineland. Ironisnya, tidak ada yang menyadari tujuan Perang Salib selama berabad-abad. Ini karena, selama abad pertengahan, ada banyak pertempuran di antara komunitas yang berbeda. Jadi ketika tentara salib menyerbu Levan, kebanyakan orang mengira ini hanyalah serangan biasa. Akan tetapi, ketika orang-orang Kristen tetap tinggal dan memerintah wilayah baru mereka sebagai susunan Kristen, besarnya situasi baru disadari oleh penduduk setempat. Selain itu, baru pada tahun 1105, Muslim yang ditaklukkan mulai berbicara tentang mengobarkan jihad sebagai tanggapan, dan pada tahun 1144 mereka benar-benar memprakarsainya. Berlawanan dengan kepercayaan populer, Perang Salib tidak sepenuhnya dilakukan oleh umat Katolik selama abad pertengahan. Kebanyakan orang Eropa beragama Katolik, sehingga banyak orang mengasosiasikan Perang Salib dengan mereka. Namun,
Tentara Salib Katolik sering bergabung dengan anggota Gereja Ortodoks Timur, Kristen Armenia, Kristen Rusia dan Kristen Yunani. Berikut ini adalah kronologi Perang Salib yang berlangsung antara tahun 1095 sampai tahun 1291. Pada Perang Salib pertama, tahun 1095 sampai tahun 1291, kaum Kristen berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan kekuatan Muslim. Perang Salib kedua, tahun 1147 sampai tahun 1150, kaum Muslim berhasil mengambil alih Yerusalem. Kemudian, pada Perang Salib ketiga, tahun 1189 sampai tahun 1192, kemenangan kembali diperoleh kaum Muslim dengan mempertahankan Yerusalem. Perang Salib keempat, tahun 1202 sampai tahun 1204, orang Kristen memenangkan Perang Salib di Konstantinopel. Perang Salib kelima, tahun 1217 sampai tahun 1221, orang Muslim memenangkan Perang Salib tatkala mempertahankan Mesir. Perang Salib ke-6, tahun 1228 sampai tahun 1229, pertempuran lantas dilanjutkan dengan perebutan Yerusalem yang dimenangi kaum Kristen. Tahun 1248 sampai tahun 1254, wilayah itu kembali direbut oleh kaum Muslim dalam Perang Salib ke-7. Pada Perang Salib ke-8, tahun 1270, tidak ada yang memenangi pertempuran. Terakhir, pada Perang Salib ke-9, tahun 1271 sampai tahun 1272, orang Muslim berhasil merebut kembali Acre. Secara umum, dampak positif perang yaitu terjadinya penyebaran sistem ekonomi, penyebaran ideologi baru, berkembang dan meluasnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan dalam bidang persenjataan. Tetapi, pada dasarnya, dampak yang dihasilkan oleh perang ialah dampak negatif, seperti rusaknya tatanan sosial ekonomi, lahirnya trauma jangka panjang, malnutrisi pada anak-anak, disabilitas, dan juga timbulnya berbagai penyakit. Dari video di atas, dapat disimpulkan bahwa perang mengakibatkan hal-hal yang negatif dan merugikan. Semoga saja perang tidak terjadi lagi, apapun alasannya. Semua bisa dirundingkan dengan baik-baik. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Perang lagi.